Pernah kepikiran nggak sih sebenarnya sepanas apa sih planet kita sekarang? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas realitas pemanasan global, salah satu tantangan paling besar yang kita hadapi bareng-bareng. Kita mulai dari satu angka penting. Nah, ini dia angkanya, 1,1 derajat Celcius. Itulah kenaikan suhu rata-rata global kalau dihitung dari zaman praindustri. Kelihatannya kecil ya, cuma 1,1 derajat. Tapi jangan salah, perubahan sekecil ini dampaknya luar biasa. Ini udah cukup loh buat nyairin es di kutub, naikin permukaan laut, dan memicu cuaca ekstrim di seluruh dunia. Oke, biar kita semua sepaham, kita harus tahu dulu nih apa sih sebenarnya yang kita hadapi. Jadi, apa itu pemanasan global? Yuk kita lihat definisinya. Jadi intinya gitu, pemanasan global itu bukan cuma soal cuaca jadi lebih gerah aja. Bukan. Ini tuh perubahan mendasar di seluruh sistem iklim bumi. Dan penyebab utamanya, ya kita sendiri, lewat aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca. Coba bayangin deh, gas-gas ini tuh kayak selimut super tebal yang nyelimutin bumi. Panas matahari bisa masuk, tapi pas mau keluar, ketahan. Jadinya planet kita ini kayak demam terus-terusan. Dan perlu dicatat ya, ini bukan isu baru yang tiba-tiba muncul kemarin sore. Para ilmuwan tuh udah ngasih peringatan soal ini puluhan tahun lamanya. Malah, lembaga internasional kayak Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim atau IPC itu udah dibentuk dari tahun 1988. Jadi ini bukti kalau kesepakatan para ahli soal masalah ini tuh udah solid dari dulu. Nah, sekarang pertanyaan besarnya kenapa ini bisa terjadi? Apa sih yang kita lakuin sampai suhu bumi naik terus? Yuk kita gali lebih dalam akar masalahnya. Jadi, ada 4 biang keladi utamanya nih. Mulai dari energi yang kita pakai sehari-hari sampai makanan yang ada di piring kita. Semuanya punya peran besar dalam mengubah kondisi atmosfer bumi. Oke, yang pertama dan yang paling besar kontribusinya, pembakaran bahan bakar fosil. Yap, setiap kali kita nyetir mobil, nyalain lampu, atau pakai listrik dari batu bara, kita itu sebenarnya lagi ngelepasin gas rumah kaca. Gas inilah yang tadi kita ibaratkan kayak selimut tebal, atau ya kayak kaca di rumah kaca. Panasnya masuk, tapi nggak bisa keluar. Alhasil, planet kita makin panas. Selanjutnya, hutan. Hutan itu kan ibaratnya paru-paru planet kita, jagoan dalam menyerap karbon. Nah, waktu kita tebang hutan, kita bikin 2 kesalahan fatal sekaligus. Pertama, kita ngilangin kemampuan bumi buat napas dan nyerap CO2. Kedua, proses penebangannya itu sendiri malah ngelepasin karbon yang selama ini disimpan di pohon. Jadi double ruginya. CO2 jadi numpuk makin cepat di udara. Oke, siap-siap. Ini fakta yang mungkin bikin kaget. Sektor pertanian, khususnya peternakan sapi, itu ternyata sumber gas metana yang luar biasa besar. Dan gas metana ini bukan gas sembarangan loh. Dalam 20 tahun pertama, kemampuan metana buat nangkep panas itu 80 kali lebih kuat dibanding karbon dioksida. Wow, jadi kontribusinya sangat-sangat signifikan. Dan yang terakhir tentu saja industri dan limbah. Asap-asap pabrik, sampah kita yang numpuk dan membusuk di TPA, itu semua juga ngelepasin gas rumah kaca. Jadi kalau kita lihat, ini semua tuh kepingan puzzle yang sama. Hampir semua aspek kehidupan modern kita, sayangnya punya jejak karbon. Oke, kita udah bahas penyebabnya. Sekarang, mari kita lihat akibatnya. Dan ini penting, kita nggak lagi ngomongin ramalan masa depan yang jauh di sana. Ini adalah dampak nyata yang udah kita rasakan sekarang juga di seluruh dunia. Lihat ini, 2023. Tahun ini resmi jadi tahun terpanas yang pernah tercatat dalam sejarah modern. Ini bukan tren lagi, ini udah sinyal darurat. Planet kita bener-bener lagi demam, dan suhunya mecahin rekor terus. Dan kalau kita lihat skala waktunya, ini lebih gila lagi. Kita bukan cuma mecahin rekor modern. Para ilmuwan dari data inti es purba tahu kalau kadar CO2 di udara sekarang itu tertinggi dalam 2 juta tahun. Bayangin, spesies manusia belum pernah hidup dalam kondisi atmosfer seperti ini. Panas ini tentu ada akibat langsungnya. Es di kutub mencair, air laut yang menghangat juga jadi memuai. Hasilnya apa? Permukaan laut global naik sekitar 21-24 cm. Angka ini mungkin kedengarannya nggak banyak, tapi ini ancaman nyata buat jutaan orang di kota-kota pesisir dan negara kepulauan. Dan yang lebih bikin khawatir lagi, ini bukan cuma naik, tapi naiknya makin cepat. Coba lihat grafik ini deh. Perhatiin, kenaikan dari tahun 1880 sampai 2000, terus bandingkan sama lonjakan setelah tahun 2000 sampai sekarang. Jauh banget kan bedanya? Laju kenaikannya itu berakselerasi.
makin ngebut dari tahun ke tahun. Dan dampaknya nggak berhenti di situ. Ini kayak efek domino. Suhu makin panas, artinya badai makin kuat, kekeringan makin parah. Terus itu ngancem pasokan makanan dan air kita. Satwa liar juga ikut terancam. Semuanya ini saling terkait. Jadi satu krisis besar yang nyentuh semua aspek kehidupan kita. Oke, saya tahu. Dengar semua data tadi emang bisa bikin kita ngerasa pesimis, ngerasa kecil, dan gak bisa apa-apa. Tapi, jangan berhenti di situ. Justru sekarang kita harus fokus ke harapan, karena solusinya ada, dan ada jalan ke depan yang bisa kita ambil bareng-bareng. Nah, ini dia kurang lebih peta jalannya. Pertama, kita harus pindah besar-besaran ke energi bersih, kayak tenaga surya dan angin. Kedua, kita harus jadi penjaga hutan, melindungi yang masih ada dan menalam lagi yang udah hilang. Ketiga, ini soal gaya hidup. Kita perlu mikirin lagi pola konsumsi kita. Dan terakhir, kita butuh inovasi teknologi terus-menerus, misalnya untuk menangkap karbon dari udara. Dan ini bukan cuma mimpi di siang bolong loh. Di tingkat global, negara-negara di dunia itu udah sepakat lewat perjanjian Paris. Tujuannya jelas banget, tahan kenaikan suhu di bawah 2 derajat, sambil mati-matian ngejar target aman di 1,5 derajat Celcius. Angka inilah garis pertahanan kita, biar nggak kena dampak yang paling parah. Pertanyaannya, gimana cara kita mencapai target sebesar itu? Jawabannya, dimulai dari kita. Dari hal-hal yang kelihatannya kecil. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan bahas apa yang bisa kita semua lakukan setiap hari. Ini dia contoh-contohnya. Hal-hal simple yang bisa kita lakuin tiap hari. Mungkin pilih naik sepeda ketimbang mobil kalau jaraknya dekat. Atau yang paling gampang, matiin lampu kalau keluar kamar. Coba lebih sering pakai transportasi umum. Bisa juga dengan milih beli produk dari merek yang peduli lingkungan. Kelihatannya sepele ya, tapi kalau jutaan orang melakukan hal yang sama, dampaknya jadi raksasa. Intinya begini, coba bayangin deh, setiap tindakan kita itu kayak satu roda gigi kecil. Kalau sendirian ya mungkin nggak ngaruh banyak. Tapi kalau ada jutaan roda gigi kecil ini bergerak bareng-bareng, mereka bisa muterin satu roda gigi raksasa. Roda gigi raksasa ini bisa mengubah pasar, bisa mendorong pemerintah bikin kebijakan baru, dan pada akhirnya bisa memperlambat laju perubahan iklim. Jadi, mari kita tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan reflektif untuk kita semua. Planet ini kan warisan kita, dan masa depan itu ya apa yang kita bangun mulai hari ini. Pertanyaannya adalah, warisan seperti apa sih yang mau kita tinggalkan buat generasi nanti? Jawabannya dimulai dari pilihan yang kita buat setelah ini.